warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 mengenai karakteristik gelombang mekanik. Nah, bagaimana karakteristik gelombang mekanik? Berikut penjelasannya. Gelombang mekanik mempunyai karakteristik misalnya refleksi, refraksi, difraksi, dan polarisasi. Nah, dalam video kali ini kita hanya membahas tentang refleksi dan refraksi. Nah, materi yang pertama yaitu pemantulan gelombang atau refleksi. Pada bidang perkapalan tentunya tidak asing lagi pada istilah sonar. Sonar merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan letak benda di bawah laut dengan metode pemantulan gelombang. Kapal mengirimkan suatu gelombang bunyi dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk kembali setelah pemantulan oleh dasar laut. Selain kedalaman laut, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui lokasi karang, kapal karam, kapal selam, atau sekelompok ikan. Pada gelombang air, ketika kamu melempar batu ke sungai, maka akan terbentuk pola lingkaran. Kumpulan dari pola lingkaran itulah yang disebut sebagai muka gelombang. Sedangkan garis yang ditarik dalam arah gerak gelombang dan tegak lurus dengan muka gelombang disebut dengan sinar gelombang. Pada gelombang air, semakin jauh muka gelombang dari sumber gelombang, maka kelengkungan muka gelombang akan mendeteksi garis lurus seperti pada gambar berikut. Hal ini dapat diamati pada gelombang di laut dan disebut sebagai gelombang datar. Hukum pemantulan gelombang berlaku untuk karakteristik ini. Sudut yang dibentuk oleh gelombang datang sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantul. Sudut datang atau delta I merupakan sudut sinar datang yang tegak lurus terhadap muka gelombang, dan sudut pantul atau delta R merupakan sudut yang berkaitan dengan gelombang pantul. Selanjutnya yang kedua yaitu pembiasan gelombang atau refraksi. Jika suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang yang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang dari satu medium ke medium lainnya. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua adalah ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Selanjutnya yaitu hukum Snellius. Hukum Snellius menjelaskan yang pertama yaitu bila suatu gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka gelombang tersebut dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua yaitu bila suatu gelombang datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, maka gelombang tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Persamaan pembiasan dapat diperoleh dari prinsip Huygens, yaitu sin theta I per sin theta R sama dengan VI per VR, yang mana theta I merupakan sudut datang, theta R sama dengan sudut bias,
VI sama dengan cepat lambat pada medium pertama, VR yaitu cepat lambat pada medium kedua. Ingat hubungan V sama dengan lambda F, maka persamaan tersebut dapat dituliskan sin theta I per sin theta R sama dengan VI per VR sama dengan lambda 1 F1 per lambda 2 F2. Pada peristiwa pembiasan, kecepatan gelombang dan panjang gelombang akan berubah, tetapi frekuensinya tetap, yaitu F1 sama dengan F2. Sehingga dapat dituliskan sin theta I per sin theta R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Selanjutnya yaitu indeks bias. Gelombang datang dengan kecepatan V1 di udara masuk ke dalam medium lain, misalnya air atau kaca. Kecepatan gelombang pada medium kedua berkurang menjadi V2. Perbandingan cepat lambat gelombang di medium pertama dan cepat lambat di medium kedua disebut dengan indeks bias. Secara matematis dapat dinyatakan sin theta I per sin theta R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Yang mana N1 merupakan indeks bias medium pertama dan N2 yaitu indeks bias di medium kedua. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat minus 7 meter datang dari udara ke balok kaca yang indeks biasnya 1,5. Hitunglah panjang gelombang dalam kaca. Dari soal dapat kita ketahui lambda 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. N1 sama dengan 1, ini merupakan indeks bias udara. N2 sama dengan 1,5, ini merupakan indeks bias kaca. Dan yang ditanyakan yaitu lambda 2 atau panjang gelombang dalam kaca. Sesuai dengan persamaan indeks bias yaitu N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu 1,5 per 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 per lambda. Maka lambda 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 per 1,5. Yang mana hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7. Jadi panjang gelombang cahaya ketika melewati medium kaca sebesar 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Sekian penjelasan mengenai refleksi dan refraksi. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.